Selamat malam semuanya. Bertemu lagi di CRO TV. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah misteri yang dialami oleh saya sendiri bersama 4 orang teman saya. Cerita ini berawal di tahun sekitar tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, di mana saya bersama 4 kawan saya, ya biasalah ya, namanya pada waktu itu masih kuliah. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Yuda. Saya tinggal di Yogyakarta, dan keempat teman saya ini masing-masing namanya Wawa. Wawa itu udah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya teman-teman ya. Orang Sulawesi Utara. Yang kedua itu kalau nggak salah namanya Wahyu, juga dari Medan. Yang ketiga, keempat itu saya lupa siapa, yang jelas itu adik kelas saya waktu saya kuliah di Jogja. Kami berempat mempunyai hobi yang sama, seperti main musik. Kita juga pernah bikin band lah ya, band ala anak mahasiswa gitu. Kita nyewa studio, kita main 1 jam 2 jam. Di suatu hari teman saya yang bernama Wawa itu, yang sudah almarhum, mengajak untuk pergi memancing. Karena saya juga di situ masih istilahnya pemula ya dalam hal memancing. Lalu kami tanya-tanya nih, cari info tempat memancing yang enak, yang bisa dibuat ngecamp itu di mana. Dan akhirnya kami memutuskan untuk memancing di suatu bendungan. Bendungan ini juga terkenal di wilayah Jogja, tepatnya di daerah barat Jogja. Tidak usah saya sebutkan bendungannya ya teman-teman ya. Singkat cerita, selesai pulang kuliah itu, teman saya Wawa memanggil kami bertiga, saya, Wahyu, dan satu lagi teman saya, lupa saya namanya, untuk datang ke kosnya untuk membicarakan masalah perjalanan kami. Karena jarak yang kami tempuh bisa dibilang lumayan jauh, dan rencana awal memang kami berempat itu nanti mau ngecamp di sana, ya ngecamp anak-anak kuliahan gitulah. Lalu kami berempat berangkat di hari Sabtu setelah pulang dari kuliah. Kami langsung menaiki mobil, kebetulan mobil saya, dan kami menuju ke bendungan itu atau di dam itu sore hari, karena kami harus cari makan dulu mungkin ya teman-teman ya. Kami berangkat sekitar pukul 8 malam. Kita berangkat dari Jogja. Kita menuju ke sana sekitar kurang lebih sekitar 2 jam dari Jogja, karena kami baru pertama kali ke sana dan sempat beberapa kali kami tersesat, bertanya sana sini, akhirnya ditunjukkanlah ke jalan yang benar. Setibanya kami di daerah itu, lalu kami menemukan jalan yang menanjak, intinya seperti perbukitan gitu. Kami berempat telusuri ya. Kami terus jalan, sampailah di pos pemberhentian ataupun pos seperti apa ya, seperti pos tiket masuk gitu. Ternyata nggak ada orang. Kemudian saya coba turun untuk mengecek di gardunya itu apakah ada penjaga atau enggak. Saya juga udah feeling dari dalam mobil, karena pas penjaganya itu gelap, tentunya mungkin tidak ada yang jaga di dalamnya teman-teman ya.
Lalu saya coba untuk membuka manual, buka sendiri maksud saya buka sendiri, ternyata tidak bisa. Ternyata itu dikunci dengan pakai gembok, kunci gembok gitu, dikunci gembok besi, sehingga kami tidak bisa masuk. Lalu saya masuk lagi ke dalam mobil dan laporan sama teman-teman saya bahwasannya pintu portal ditutup, kita tidak boleh masuk, intinya gitu. Lalu kami inisiatif untuk udahlah, kalau nggak jadi mancing nggak apa-apa, kita jalan-jalan aja gitu. Tapi ketika kami mau mutar itu tiba-tiba ada orang tua. Pada saat itu usianya mungkin sekitar ya 50 tahunan lah. Itu menghampiri mobil kami. Dan kemudian si Wawak itu membuka jendela mobil. Lalu Wawak bertanya, "Ada apa, Pak?" Bapak tua itu menjawab, "Badheten pundi, Mas?" Yang artinya mau kemana. Karena bapak yang pakai bahasa Jawa dan hanya saya yang bisa pakai bahasa Jawa, saya juga bilang, saya balas omongan bapaknya itu, "Ajeng mlebet, Pak, ten bendungan." "Waduh, Mas, jalane nembe rusak yang artinya jalannya itu baru rusak. Saya bilang selanjutnya, "Jadi tidak bisa ya, Pak ya, nggak bisa masuk ya, Pak?" "Mboten saged, Mas." Dan kami pun putar balik, tapi bapak itu langsung sepertinya ingin membicarakan sesuatu gitu. Kalau nggak salah dia bilang gini, "Kalau jenengan mau ke arah bendungan, ke waduknya itu, kalian turun aja, nanti ada perempatan, belok kiri, lalu nanti ada pertigaan, belok kiri lagi. Nah nanti itu arahnya mutar ke arah waduk, tapi lewat yang bagian bawah," katanya beliau begitu. Singkat cerita, Wawak yang nyopir itu lalu turun dan mengikuti petunjuk dari orang tua tadi. Kami turun pelan-pelan karena keadaan gelap. Saya ingat pada saat itu kami tiba di waduk itu sekitar bisa dibilang jam 10, jam 11 lah, karena kami pelan-pelan dan tadi banyak tersasar juga di jalan. Nah, kami sudah menemukan perempatan yang dimaksud orang tua tadi. Lalu Wawak belok kiri, terus saja sampai kami menemukan pertigaan yang dimaksud. Sekitar 5 menit enggak sampai 5 menit ya, sekitar 2-3 menit yang dari perempatan tadi itu kami menemukan pertigaan yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, kami langsung belok kiri sesuai perintah yang diperintahkan orang tua tadi yang di atas. Lalu kami belok kiri. Setelah belok kiri, selang berapa lama jalan sudah mulai menanjak lagi. Nah, saya pikir benar nih jalannya, karena tadi sana menanjak, di sini pun harus menanjak, pikir saya begitu. Kami terus jalan. Sesampainya di itu ada pertigaan kecil, yang belok kiri itu kecil banget, nggak bisa dilalui mobil. Yang kanan itu bisa dilalui mobil, tapi jalannya menyempit gitu, dalam artian lebih kecil dari yang jalan utama tadi, yang tadi kita lewati. Di pojokan itu ada rumah kosong, karena saya tahu, karena saya berada di sebelah kiri. Nah, jadi rumahnya itu ada di sebelah kiri dari mobil, jadi intinya mepet ke saya dan pas di pojokan. Setelah itu saya lihat dari luar itu seperti ada api kecil
seperti apa ya, lentera gitu. Nah, lenteranya itu kok semakin lama dia semakin besar gitu. Jadi dari jauh itu seperti lilin kecil gitu loh. Saya pikir kok ada lilin, siapa yang nyalakan lilin di malam-malam kayak gini, dan itu rumahnya itu kosong. Rumah itu benar-benar tua, benar-benar kosong, tidak ada pintu, jendela, bahkan gentengnya aja sudah pada, ya sebagian udah pada lepas lah, udah pada jatuh gitu. Saya pikir siapa yang nyalakan lilin malam-malam ya. Lalu dari jarak berapa itu langsung kami mendekat, itu tuh bertambah besar. Dan anehnya teman-teman saya tadi itu tidak ada yang tahu, dalam artian tahunya pun setelah perempatan tadi. Jadi dari jauh itu mereka pada nggak tahu, hanya saya yang tahu. Nah, setelah itu saya pikir, wah mungkin yang jaga tempat situ ya, mungkin ada orang yang tidur atau ODGJ yang tidur di situ. Tapi saya pikir ngapain juga ya ODGJ di situ. Lagian dari mana dia dapat api, dapat lilin segala macam. Ya pikiran saya masih positif lah ya, saya pikiran positif aja. Mungkin itu orang yang lagi jaga atau cari ikan atau bagaimana gitu. Tapi semakin lama api itu semakin membesar gitu. Besar kayak lilin, terus besar lagi seperti obor, lalu kayak bakar-bakar sampah gitu di dalam rumahnya itu. Saya pandangi terus itu, saya liatin terus, ini apa, saya pikir gitu. Nah, anehnya setelah kami belok kanan, itu ada pertigaan kecil itu, setelah kami belok kanan dan saya masih sempat menengok ke belakang, itu api itu tiba-tiba padam. Tapi padamnya itu enggak langsung mati gitu, enggak. Jadi padamnya itu mengecil gitu sampai habis. Nah, singkat cerita lagi, tadi teman-teman saya bilang, oh tadi ada api gitu. Apinya besar banget, dia bilang apinya besar banget. Tapi proses dari awal kecil ke besar itu mereka tidak lihat, hanya saya yang lihat. Singkat cerita, kami sampailah di tempat yang kami maksud, dan kami mencari tempat yang masih luang untuk kami mendirikan tenda. Ya, pancing dari Jogja udah kami siapkan. Kami juga membawa peralatan seperti gas portable itu, kompor portable yang kecil itu, yang pakai gas kaleng itu, tentu kalian udah pada tahu ya. Itu udah kami siapkan. Mie instan, mie rebus itu udah kami siapkan, sosis segala macam udah kami siapkan. Nah, singkat cerita lagi, kami langsung mendirikan tenda di bawah. Nah, kami mencari tempat yang agak ramai karena kami sendiri juga mungkin takut ya, karena kami baru pertama kali di situ. Kami mencari tempat yang agak ramai, dan di situ ada beberapa orang yang ngecamp di situ. Saya ingat tuh pada waktu itu ada dua kelompok yang ngecamp di situ, dan mereka pun sama seperti kami, memancing. Nah, kami ya biasalah aktivitas memancing, kami pasang umpan, kami tajur ya kan, saya tajur, saya biarin gitu. Nah, nanti setelah berapa jam kami lihat lagi tajurnya, dan alhamdulillah kami mendapat ikan banyak. Ikannya itu ikan boso itu ikan gabus seperti ikan gabus itu, ikan betutu kalau orang banyak bilang ya, bahasa Indonesia betutu itu. Kami dapat banyak itu, yang nggak besar-besar, cuman seukuran jempol kaki itu, tapi kami dapat banyak. Mungkin sekitar dapat malam itu 1 jam pasang itu dapat sekitar 12-an boso itu, saya hitung itu. Lalu kami bersihkan, pada saat itu kami bersihkan, terus kami goreng di situ di wajan yang sudah kami siapkan, terus buat lauk makan Indomie rebus, Indomie goreng gitu. Di tengah-tengah makan malam, Wawa almarhum itu iseng-iseng tanya sama saya, tadi lihat apa Mas Yuda, dia bilang gitu kan. Saya tadi lihat api, sama saya juga lihat api, tapi kalian nggak lihat yang waktu dia proses dari kecil ke besar, saya bilang gitu. Oh enggak, kami lihatnya pada waktu besar. Emangnya gimana ceritanya? Lalu saya ceritakan ke mereka tentang api tadi itu. Saya ceritakan dari awal saya lihat sampai padamnya api itu saya ceritakan.
karena kami 4 orang tadi itu orang yang bisa dibilang berani juga tidak berani, nekat juga nggak nekat, langsung kami malam itu bilang, atau besok pagi aja waktu kita pulang kita cek di situ lagi. Oke, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Nah, kami ngecamp situ 1 malam, nyanyi-nyanyi ya kan, bawa gitar gitu, nyanyi di danau. Malam-malam itu hanya ya penerangan hanya sebatas pakai senter kepala ataupun lampu lampu cas-casan gitu, lampu yang dicas itu. Kami nyanyi-nyanyi di situ. Ada yang ketiduran, ada yang tapi saya nggak tidur. Saya sampai jam 5 itu saya bangunkan mereka. Lalu kami pergi ke musola, ada musola kecil di situ. Lalu kami menunaikan sholat subuh dulu sebelum kita pulang. Setelah sholat subuh kami langsung bergegas untuk membereskan semuanya. Kami masukkan ke dalam mobil. Setelah itu kami pulang lewat jalan yang sama seperti yang malam itu kami lalui. Ya, singkat cerita, sampailah kami di rumah yang kita lihat api tadi malamnya itu. Saya penasaran, saya turun dari mobil, saya cek ke dalam rumah itu. Diikuti Wak, karena Wak juga penasaran. Si Wahyu dan satu teman lagi saya lupa siapa namanya. Itu pun mengikuti Wak dari belakang untuk ngecek apakah benar-benar api itu ada. Dan kami bertiga terkejut karena di dalam rumah itu tidak ada bekas bakaran sama sekali, tidak ada bekas pembakaran sama sekali. Intinya bakar-bakar tadi malam itu tidak ada sama sekali, tidak berbekas, baik itu hangus ataupun ataupun sisa-sisa pembakaran seperti sampah ataupun tidak ada di situ. Dan anehnya, biarpun tempatnya itu seperti rumah tua, tapi saya heran, dalamnya itu bersih. Padahal luarnya kotor sekali, dalamnya itu bersih dan tidak ada namanya sisa-sisa pembakaran. Kami masih berpikir positif aja di situ. Mungkin ada orang yang jaga ataupun bagaimana, tapi itu ya semua kan istilahnya rahasia Allah ya, kan hanya Allah yang tahu lah ya. Karena makhluk-makhluk kayak gitu pastinya tetap ada. Kita harus tetap mempercayai makhluk kayak gitu karena menjadi sudah suatu kewajiban juga kan untuk mempercayai, karena mereka juga pun ada, karena itu makhluk ciptaan Allah juga. Tidak berhenti di situ juga. Lalu kami inisiatif naik lewat yang portal tadi. Kita akan ngecek apakah benar portal itu ditutup atau bagaimana, karena kami juga bertanya-tanya. Terutama saya tuh jangan-jangan tadi malam itu portal sengaja ditutup, kita suruh lewat sini. Oh iya, kata teman-teman saya kayak gitu. Kita cek aja yuk. Otomatis saya ngecek ke atas. Mobil kita arahkan ke atas lagi ke portal. Nah, saya bilang sama penjaga portal, karena itu agak siang, penjaga portal pun sudah ada di situ di pos penjaganya. Saya tanya, Pak, mohon maaf Pak, apakah portal ini tadi malam dikunci? Tidak Mas, portal ini tidak akan kami kunci. Nah, di situ saya kaget. Padahal jelas-jelas tadi malam itu saya yang memeriksa. Portalnya itu dikunci gembok. Lalu saya tanya, Mas, tadi malam itu saya lewat sini, tapi dikunci gembok. Saya bilang, tidak pernah kami kunci Mas. Lalu saya bertanya dalam hati, lalu siapa yang kunci? Gitu. Penjaganya bilang lagi, memangnya tadi malam jam berapa Mas kesini? Ya sekitar jam 10-11an Mas. Loh, kalau jam segitu saya masih di pos Mas, gitu. Saya masih di pos ini. Enggak ada Mas, saya bilang gitu kan. Jenengan enggak ada di pos, tempatnya gelap sekali kok, ini pun dikunci. Langsung temannya penjaganya bilang yang satunya lagi, saya itu Mas, tadi malam tuh ini pos ini tidak pernah dikunci karena buat lalu lalang masuk para pemancing gitu. Kalau malam dibebaskan, ada tiket masuknya kalau nggak salah pada waktu itu.
tapi dibebaskan. Murah sih tiket masuknya, nggak sampai 5.000 kalau nggak salah per orang pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu kondisinya sekarang. Nah, singkat cerita lagi, saya bertanya untuk terakhir kalinya. Tadi malam ada orang tua, Pak Mas, saya bilang gitu kan, orang tua yang bilangin saya untuk segera turun dan mengambil jalur yang lain. Orang tua, dia bilang gitu. Nah, mereka saling berpandangan nih. Langsung satunya tuh bilang, ciri-cirinya kayak apa, Mas? Saya ceritain ciri-cirinya, tingginya, badannya, terus mukanya, ya pokoknya apa yang saya lihat malam itu saya ceritain semua sama kedua penjaga itu. Dan satunya kaget setengah mati karena yang mereka tahu penjaga itu sebenarnya orang yang tinggal di gubuk tadi itu, yang ditinggal di gubuk bawah tadi itu. Dan itu menurut infonya sudah lama meninggal gitu, sudah lama nggak ditempati dan sudah lama orang itu pergi entah meninggal entah bagaimana, itu saya juga kurang paham. Yang intinya mereka itu sudah lama tidak melihat sosok beliau itu gitu ya. Itulah cerita yang terjadi pada diri saya, yang istilahnya sampai sekarang saya itu masih bertanya-tanya tentang siapa sosok itu dan apa sih api itu pertanda apa gitu loh. Atau api itu memang sebagai petunjuk kami supaya kami tidak tersesat atau bagaimana, atau ada apakah di belok kiri tadi seandainya kita nggak ada api itu kita mungkin belok kiri, dan mungkin apa yang ada di belok kiri tadi itu jalan belok kiri kita nggak akan pernah tahu. Dan itu semua kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan seisinya ya. Gitu teman-teman ya, ini cerita singkat pertama saya ya. Saya sebenarnya sudah lama ingin menceritakan ini di channel saya ini, cuman ya karena pertimbangan yang lain-lain, karena efek PPKM segala macam, dan saya nggak bisa untuk liputan makanan, makanya saya akan bikin cerita-cerita begini. Bagi teman-teman yang punya cerita misteri ataupun pengalaman-pengalaman yang gaib, pengalaman-pengalaman misteri yang teman-teman alami sendiri ataupun yang dialami teman-teman kalian, bisa di WA kan atau dikirim email ke kami ataupun di komen, nanti di komen di bawah aja, komen di bawah, atau nanti bisa kirim WA ke 0896 2301 8090. Kita tunggu cerita misteri dan pengalaman misteri dari teman-teman semua ya. Ya begitulah akhir ceritanya. Kami pulang ke Jogja dengan selamat, dan malam itu kami sukses mendirikan camp. Tidak ada halangan kecil, nggak ada ya, cuman pengalaman yang sulit dijelaskan oleh akal sehat ataupun akal sehat kita lah. Tapi saya yakin itu semua ada maksud dan tujuan tertentu untuk kami lalui. Oke teman-teman ya, selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang nyenyak. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel dari Jero TV, karena subscribe kalian menentukan semangat kami selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti Jero TV. Semoga kalian semua yang mendengarkan diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki yang banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.